Pernahkah kalian berpikir, bagaimana sih perjalanan bangsa Eropa ke negara kita? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zailani dari kelas 11-9. Penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Ada 3 negara yang terlibat dalam penjelajahan samudra ini. Yang pertama ada Portugis, kemudian Belanda, dan yang terakhir ada Spanyol. Pembahasan pertama kita ke kisah perjalanan samudra dari negara Portugis. Latar belakang. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami masa yang disebut zaman penjelajahan atau Age of Exploration. Salah satu negara pelopornya adalah Portugis. Ada beberapa alasan mengapa bangsa Portugis melakukan pelayaran ke timur dan menjelajahi dunia. Tujuan utama mereka yaitu yang pertama dari sektor ekonomi, mencari jalur laut langsung ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah tanpa lewat jalur darat yang dikuasai bangsa Arab dan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua dari sisi keagamaan, yaitu menyebarkan agama Kristen Katolik ke wilayah-wilayah baru. Kemudian dari sektor politik dan kekuasaan, ingin memperluas kekuasaan dan kejayaan bangsa Portugis sebagai kekuatan maritim. Kemudian yang terakhir, ilmu dan teknologi, dukungan kemajuan navigasi, peta, dan kapal atau karavel yang memungkinkan pelayaran jarak jauh. Tokoh yang terlibat dalam penjelajahan ini yang pertama ada Bartholomeus Dias. Memiliki nama lengkap Bartholomeus Dias. Tahun perjalanan utamanya yaitu 1487 sampai 1488. Memiliki tujuan menjelajahi ujung selatan Afrika. Pencapaiannya, ia adalah orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi ujung selatan Afrika dan menemukan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope dan membuktikan bahwa Samudra Atlantik dan Hindia itu terhubung. Dan inilah rute penjelajahan Bartholomeus Dias. Pada tahun 1487, Bartholomeus Dias melakukan pelayarannya dimulai dari Lisabon, Portugis. Sesuai dengan isi perjanjian Tordesillas, Bartholomeus melakukan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai barat benua Afrika ke arah selatan pada tahun 1488. Bartholomeus akhirnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Portugis. Kemudian yang selanjutnya ada Vasco da Gama, berasal dari Portugis, tahun penjelajahan 1497-1498. Tujuannya itu meneruskan jalur yang ditemukan Dias dan mencapai India melalui laut. Pencapaiannya, ia berhasil mencapai Calicut, sekarang jadi Kozhikode, di India pada tahun 1498 dan menjadi orang Eropa pertama yang berhasil menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke India. Mari kita lihat perjalanan Vasco da Gama. Pada tahun 1497, ia menyusuri pantai barat benua Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri pantai timur benua Afrika. Hingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Kemudian tokoh selanjutnya ada Afonso de Albuquerque. Nama lengkap Afonso de Albuquerque, tahun penting 1503 sampai 1515. Ia memiliki peran sebagai gubernur Portugis di India dan penakluk wilayah timur. Ia memiliki pencapaian yaitu menaklukkan Malaka pada tahun 1511, pusat perdagangan rempah-rempah, dan berhasil mendirikan benteng Portugis di Goa, India pada tahun 1510. Ia juga berhasil memperluas kekuasaan Portugis di Samudra Hindia. Mari kita saksikan rute perjalanan Afonso de Albuquerque. Pada tahun 1504, Afonso akhirnya tiba di India. Dan dari tahun 1504 sampai dengan 1510, Afonso menjabat sebagai gubernur jenderal dari Portugis untuk wilayah India. Kemudian pada tahun 1511, akhirnya melanjutkan pelayaran menuju Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, dan pada tahun 1512, Afonso akhirnya tiba di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Kemudian kisah perjalanan selanjutnya yaitu dari negara Spanyol. Tokoh yang terlibat dalam penjelajahan ini yang pertama ada Christophorus Columbus.
Ia memiliki latar belakang bahwa Spanyol ingin mencari jalur baru ke Asia karena jalur timur sudah dikuasai Portugis. Ia bertujuan berlayar ke barat untuk mencapai Asia, tapi malah justru menemukan benua Amerika. Mari kita lihat perjalanan Christophorus Columbus. Pada tahun 1492 sampai 1493, Christophorus Columbus melakukan pelayaran ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Pada tahun 1493, Christophorus Columbus akhirnya tiba di Kepulauan Bahama, wilayah dari benua Amerika yang sekarang kita kenal dengan San Salvador dan Kepulauan Haiti. Kemudian tokoh yang terlibat selanjutnya ada Ferdinand Magellan, memiliki latar belakang bahwa Spanyol belum menemukan jalur langsung ke Kepulauan Rempah, bertujuan untuk mencari jalur laut ke Asia lewat barat dan menyeberangi Samudra Pasifik, tapi malah gugur di Filipina. Mari kita lihat perjalanan Ferdinand Magellan. Misinya adalah mengelilingi dunia dan menemukan kepulauan rempah-rempah. Dari Spanyol, Ferdinand ini berlayar ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian, Ferdinand Michael Hans berlayar ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika. Hingga pada tahun 1520, Ferdinand tiba di ujung selatan benua Amerika yang sekarang disebut dengan Selat Michael Hen Armada. Dari Ferdinand melanjutkan pelayarannya dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, Ferdinand Michael dan armadanya tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, Ferdinand meninggal dunia karena terlibat konflik dengan masyarakat. Tokoh yang selanjutnya ada Juan Sebastian Elcano, memiliki latar belakang untuk melanjutkan ekspedisi setelah kematian Magellan dan bertujuan menyelesaikan pelayaran keliling dunia dan membawa pulang rempah-rempah ke Spanyol. Inilah rute perjalanan Juan Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano melakukan pelayaran ke arah selatan hingga tiba di Kepulauan Maluku dan bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Yang terakhir, kisah perjalanan samudra dari negara Belanda. Tokoh yang pertama ada Cornelis de Houtman. Ia adalah seorang pelaut Belanda yang ditugaskan untuk mencari jalur laut langsung ke Hindia Timur atau Nusantara, karena Belanda ingin lepas dari ketergantungan pada Portugis dalam perdagangan rempah. Ia memiliki tujuan untuk menjelajahi jalur ke Nusantara dan membuka hubungan dagang langsung dengan wilayah penghasil rempah, khususnya di Banten, tanpa campur tangan Portugis. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar. Setelah di Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Houtman tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Ia melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda. Karena pada saat itu, Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis dan anak buahnya akhirnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Tokoh selanjutnya ada Joop van Neck. Memiliki latar belakang, Joop van Neck adalah seorang pelaut dan penjelajah Belanda yang memimpin ekspedisi kedua Belanda ke Nusantara pada tahun 1598. Saat itu, Belanda sangat ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang dikuasai Portugis. Tujuannya adalah untuk mencari jalur laut ke pusat rempah-rempah di Indonesia, terutama Maluku, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk mendapatkan rempah secara langsung. Berikut adalah rute perjalanan Joop van Neck. Joop van Neck menuju ke pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, kemudian ke Samudra Hindia, dan akhirnya mencapai Selat Sunda sebelum tiba di Banten. Ia mendarat di pantai timur Madagaskar untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan ke Banten. Joop van Neck tiba di Banten pada 25 November 1598 setelah berlayar kurang dari 7 bulan. Kesimpulannya, penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara dimulai pada abad ke-15, dipicu oleh kebutuhan mencari jalur perdagangan rempah, menyebarkan agama, dan memperluas wilayah. Portugis, Spanyol, dan Belanda datang silih berganti, dengan Belanda akhirnya memonopoli perdagangan lewat VOC. Meskipun membawa perkembangan perdagangan dan budaya, penjelajahan ini juga memicu penjajahan panjang yang menimbulkan penderitaan rakyat.